Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Halo adik-adik, puji Tuhan kita bisa kembali bertemu melalui video kali ini. Semoga adik-adik tetap sehat dan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih setia menjaga dan memberkati kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, agar kami bisa fokus menerima firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kakak akan bercerita mengenai seorang yang bernama Raja Saul. Ia adalah orang yang mati karena hatinya penuh dendam dan rasa benci. Dan yang seorang lagi bernama Daud. Ia adalah orang yang hidupnya bahagia karena ia rela memaafkan. Adik-adik, orang-orang Filistin sedang mengatur siasat. Mereka ingin berperang melawan orang-orang Israel. Mereka berkemah di Sunem, dekat sekali dengan kemah Raja Saul dan pasukannya, yaitu di pegunungan Gilboa. Tempat yang dipilih Raja Saul itu baik sekali. Dari jauh ia sudah bisa melihat musuh datang. Supaya pasukan Raja Saul dapat lebih dekat kepada musuh, kereta-kereta perang serta kuda-kuda harus mereka tinggalkan. Lalu mereka bersembunyi di belakang batu-batu di atas bukit-bukit itu, sehingga tidak kelihatan oleh tentara Filistin. Benar-benar taktik perang yang hebat. Tapi bisakah mereka menang? Pagi-pagi benar musuh menyerbu. Lalu terjadilah pertempuran yang sengit. Raja Saul maju di depan sekali bersama-sama dengan putra-putranya. Mereka bertempur habis-habisan, tapi tentara musuh ternyata lebih kuat. Yonatan dan putra-putra Raja Saul yang lain tewas. Tentara Israel banyak yang melarikan diri. Tapi Raja Saul dengan pengawalnya bertahan terus. Sisa tentara Israel sudah tinggal sedikit dan mereka terkepung. Raja Saul luka, tetapi ia masih berjuang terus. Anak panah dan tombak-tombak berterbangan dan terhunjam di mana-mana. Tiba-tiba Raja Saul tersentak. Salah satu panah itu melukainya dengan parah. Ia berseru kepada pengawalnya, "Huluslah pedang dan bunuhlah aku."
Aku tidak mau orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan itu membunuh aku. Tetapi hamba yang selalu menuruti perintah Raja Saul itu sekarang membantah. Ia menggelengkan kepala. Ia tidak tega membunuh rajanya sendiri. Ia adalah pengawal yang setia. Karena itu Raja Saul mengambil pedang, lalu ia menjatuhkan dirinya ke atas pedang itu. Ia bunuh diri, dan pengawalnya yang setia itu berbuat begitu pula. Jadi Raja Saul tewas bersama dengan ketiga orang putranya dan hambanya. Malam itu seorang Amalek menyelinap ke medan perang yang penuh dengan mayat-mayat itu. Ia menemukan mayat Raja Saul, lalu mengambil mahkota dan gelang dari tangan Raja Saul. Keesokan harinya, orang-orang Filistin melihat mayat Saul dengan putra-putranya di pegunungan Gilboa. Kepala raja itu dipenggal dan dibawa ke negerinya. Tubuh yang sudah tak berkepala itu dipakukan pada tembok kota Bet-Shean bersama-sama dengan mayat Yonatan dan putra-putra Saul yang lain. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Raja Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Raja Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Shean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Menurutmu, apakah Daud akan berpesta pora karena kematian Raja Saul? Seharusnya Daud sangat senang karena orang yang ingin membunuhnya kini telah mati. Ia bisa jadi raja. Tetapi ternyata tidak. 3 hari sesudah Raja Saul gugur, orang Amalek yang merampas mahkota serta gelang milik Raja Saul datang menemui Daud. Ia mencabikkan pakaiannya dan ditaburkannya tanah ke atas kepalanya. Ia pura-pura sedih. Sambil menundukkan kepala, ia mengatakan, Aku lolos dari perkemahan orang Israel. Tentara Israel kalah dan banyak prajurit tewas. Juga Saul dan Yonatan, kedua-duanya mati. Dari mana engkau tahu? Tanya Daud. Orang itu berbohong. Kebetulan aku datang ke pegunungan Gilboa. Saul ada di situ. Musuh sudah mengepungnya dan makin mendekat. Ketika dilihatnya aku, Saul berseru, "Bunuhlah aku sudah luka." Lalu kubunuh Saul. Dan inilah mahkota serta gelang dari lengannya. Barang-barang ini kupersembahkan kepada Tuhan, karena engkaulah Tuhan kami. Orang Amalek itu menunggu. Kepalanya tertunduk. Matanya yang licik itu melirik ke arah Daud. Ia yakin Daud pasti gembira dan akan memberinya hadiah besar karena ia telah membunuh musuh Daud. Namun di luar dugaannya, Daud menutupi mukanya, air matanya bercucuran. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Dan semua orang yang bersama-sama dengannya berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Raja Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Suara Daud seperti guru menyambar. Lalu ia membentak orang Amalek itu. Bagaimanakah engkau berani membunuh seorang yang diurapi Tuhan? Darahmu pun akan tertumpah. Lalu pembantu-pembantu Daud membunuh orang Amalek itu. Itulah upahnya karena merampok dan berbohong. Daud berkabung. Ia melangkah ke kemahnya. Ia rebah sambil menangis terseduh-seduh. Yonatan, Yonatan, tangisnya. Hari itu ia tidak makan dan tidak minum karena sedihnya. Menjelang senja ia bangkit. Diambilnya kecapinya, lalu ia meratap dengan kesedihan yang keluar dari hatinya yang tulus ikhlas. Daud menyanyikan lagu ratapan untuk Raja Saul dan sahabat baiknya Yonatan. Daud bahkan memberikan perintah untuk mengajarkan nyanyian itu kepada Bani Yehuda. Adik-adik, Daud tidak menyimpan dendam kepada Raja Saul.
ia rela memaafkan. Daud sungguh lapang dan besar hati. Itulah sebabnya ia bisa menjadi raja yang dicintai rakyatnya. Ia juga diperkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, iblis menguasai hati Raja Saul untuk melakukan kejahatan terhadap Daud. Semua ini disebabkan rasa benci dan iri hati yang ada di hati Raja Saul terhadap Daud. Iblis juga senantiasa mencari waktu yang tepat untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Ia mau hati kamu semua dipenuhi rasa benci, rasa dendam, rasa marah, rasa iri, dan lain-lain. Tetapi, marilah kita minta pertolongan Tuhan agar membersihkan hatimu sehingga kamu menjadi orang yang diberkati seperti Daud. Raja Saul adalah orang yang sangat kasihan. Ia tidak bahagia karena hatinya penuh rasa benci dan dendam pada Daud, sehingga ia menghabiskan waktunya untuk mengejar-ngejar Daud guna membunuhnya. Seandainya ia tidak benci dan dendam pada Daud, Daud pasti membantunya berperang dan ia pasti menang. Maka Raja Saul dan putra-putranya tidak perlu mati seperti itu. Tetapi semuanya sudah terlambat. Rasa benci dan dendamnya telah membuat semua putranya mati, dirinya juga mati, dan seluruh tentaranya kalah perang. Adik-adik, marilah kita membuang semua rasa benci dan dendam kita. Jika masih ada orang-orang yang kamu benci dan sulit maafkan, mari kita lupakan semua kesalahan orang-orang itu dan mari kita maafkan mereka. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak mau menyimpan dendam. Kami mau melupakan kesalahan orang-orang pada kami. Oh Tuhan Yesus, ajarlah kami selalu memaafkan, agar kami bisa Dikau pakai seperti Daud. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 5b. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Matius pasal 6 ayat 15. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. 6 ayat 15. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3
kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari.